salah satu yang jadi latar belakang kita di menggunakan sistem ACD ini sebenarnya kita pertama gini, kami berusaha untuk tetap beraktivitas di dalam situasi atau keadaan yang saat ini terjadi di Indonesia. Perusahaan kita di masa waktu saat ini atau jadi lockdown, kita masih tetap bisa bekerja seperti biasanya. Dalam arti bekerja dimanapun kita bisa, kita harus ke kantor gitu, ibaratnya seperti itu ya. Kita coba mengurangi segi macam interupsi terhadap IT, Pak. Nah, jadi perilaku ini akhirnya mendorong kita dari SCD ini bisa nggak mengakses data atau melakukan pengerjaan atau melakukan kerja itu selayaknya di kantor, walaupun dia posisinya tidak ada di kantor atau di rumah. Kalau nggak salah satu bulan kurang lah ya. Kalau nggak salah sekitar 1 bulan. Nggak nyampe itu, karena cuma memindahkan data saja sih dari PC user, kemudian pindahin ke server, kemudian kita setting dengan login ini, dengan konfigurasi Active Directory yang ini, seperti itu. Okay. Kalau untuk training sebenarnya juga nggak sulit, karena mereka juga sudah terbiasa dengan tim klien, jadi mereka sudah sering remote desktop juga. Jadi seolah-olah ya kita siapin satu laptop atau PC, kemudian dimanapun mereka tinggal masuk ke klik aja remote desktop, kemudian mereka udah langsung masuk seperti dia pakai komputer di kantor gitu. Untuk printnya juga sama, untuk email juga ada. Jadi untuk training sebenarnya nggak terlalu lama, karena ini ya generasi yang lama itu bisa dibilang ya mereka lebih aware dengan, atau mereka lebih suka dengan masa tradisional yang udah seperti itu. Jadi mereka nggak terlalu gampang manage. Itu pasti kita. Kenapa? Karena untuk penambahan entah itu konfigurasi sistem baru, konfigurasi device baru, untuk connect ke server, itu lebih gampang dari sisi kita. SCD cukup menarik karena dia bisa mengintegrasikan layanan cloud lain, dalam arti saya sebutnya Microsoft ya Bu ya. Microsoft, terus kemudian dia bisa mengkolaborasikan juga dengan Azure Active Directory, dan dia juga bisa melakukan konfigurasi atau mengintegrasikan antara data VDC saya yang lama yang ada di data center cloud dengan yang sekarang posisinya ada di VDA ini. Jadi networknya bisa dibilang satu range yang sama, punya virtualnya juga satu sama range, dan memudahkan kita dalam sisi user itu nggak usah lagi ini close, kemudian aplikasi ini buka. Jadi dia menggunakan satu RDP itu untuk dia benar-benar bekerja dari satu komputer gitu ya sih. Sebenarnya konsepnya si SCD ini adalah penggunaan internetnya tuh secara browsing tidak begitu banyak. Jadi SCD itu kalau saya bilang kalau dia lewat internet paling dia menggunakan sekitar 1 mega ke bawah, atau mungkin bisa dihitung kilobyte. Kalau dengan menggunakan RDP sendiri juga kurang lebih sekitar 1 megaan. Jadi penggunaan internet browsing juga nggak terlalu banyak. Justru yang lebih banyaknya adalah ketika dia masuk secara virtual desktopnya sendiri, dia menggunakan internetnya, itu yang internet infrastruktur yang ada di Arupa Cloud-nya sendiri. Jadi Arupa Cloud-nya itu ibaratnya dia punya maksimumnya di 100 mega, ya berarti dia menggunakan internetnya di 100 mega-nya punya si Arupa gitu. Jadi dari sisi kita nggak merasa kekurangan internet, karena yang mereka pergunakan hanya browser atau RDP connection aja, tapi sisanya semuanya diatur oleh infrastruktur dari data sendiri. Dari sisi infrastruktur gedung kita tidak lagi perlu takut kalau misalnya listrik mati, internet problem, kita bisa pakai kuota, minimal kuota aja kita bisa akses ke layanan SCD. Yang paling utama sebenarnya dari secure datanya sih, secure data dan share datanya. Jadi saya bisa bilang user bisa melakukan kolaborasi data di satu server yang sama, kemudian dia bisa melakukan perubahan ataupun kolaborasi dengan data yang lain yang kita arahkan dari server ataupun local storage yang kita punya. Dan dari sisi security-nya kita juga nggak terlalu memusingkan dari sisi IT ya. Jadi menggunakan fitur yang sudah ada di SCD-nya, dikolaborasi dengan sistem security yang kita punya sendiri. Seperti itu sih.
karena SCD itu adalah cloud desktop yang memiliki RAM, memiliki CPU, memiliki hard disk yang kita bisa atur sendiri, dalam arti maksimal. Dia merasa kalau device-nya yang dia lagi remote ini, ya itu punya dia. Jadi kayak aplikasi dia buka sekian banyak, kemudian dia buka internet, itu ibaratnya ya kayak seolah-olah dia ada di kantor dan dia menggunakannya ya semaksimal juga gitu. Nyaman karena seolah-olah isinya dia itu maksimum. User itu kalau akses dari rumah bisa dibilang irit kuota dibanding dia harus buka aplikasi ini, kemudian dia buka lagi cloud di Microsoft dan segala macam. Itu kan masing-masing aplikasi kan dia punya kuota sendiri. Nah kalau yang ini bisa dibilang dia satu koneksi aja dia irit kuota gitu ke aplikasi yang ada di cloud-nya. Terus dari easy-nya, kemudahan usernya, jelas tadi saya bilang kalau dari user sendiri kan rata-rata kan ya generasi yang Y ke bawah ya, Y dan X dan lebih boomer seperti itu, lebih mudah dengan RDP karena kolaborasi data itu juga lebih gampang. Bisa dibilang ada satu kebiasaan baru user, yaitu close aja. Jadi kayak gini, kalau misalnya RDP itu kalau kita lagi ngetik di Word, kemudian internet saya putus ataupun saya ada urusan di luar itu, saya matiin, ya udah mereka tinggal close aja RDP-nya. Besok-besok dia buka lagi masih sama persis apa yang tadi lakukan gitu. Jadi mereka nggak takut lagi internet putus, mereka nggak takut lagi masalah-masalah ada interupsi di luar, itu mereka nggak masalah lagi. Justru malah yang pengguna untuk SCD ini lebih antusias. Biasanya mereka menggunakan PC atau laptop yang tadi saya bilang RDP ya, menggunakan PC atau laptop di kantor sendiri yang memori atau CPU-nya bisa dibilang ya nggak terlalu spesifik tinggi lah, ibaratnya cuma 2 GB atau berapa gitu. Dan ketika dia menggunakan virtual desktop yang ada di konsep SCD ini, bisa dibilang mereka udah kayak user yang dikasih satu spek yang lebih tinggi gitu. Jadi mereka menggunakannya itu bisa dibilang, wah ini buka data ini, buka aplikasi ini, buka email ini, bisa dibilang mereka nggak ada lag segala macam. Jadi mereka lebih menggunakannya bisa dibilang secara unlimited lah. Padahal dari sisi kita kan ada antara RAM dan CPU-nya kan kadang-kadang ini kelebihan user kok bisa pakai lebih dari sekian data memorinya. Tapi kita nggak bisa larang karena emang udah kebutuhan mereka, dan mereka lebih suka seperti itu. Jadi sebenarnya awalnya kita cuma pakai SCD ini sebenarnya cuma 2-3 bulan aja, tergantung dengan situasi saat ini ya. Tapi ternyata dari sisi manajemen cukup tertarik. Bahkan manajemen juga sebagian menggunakan konsep SCD ini untuk beberapa timnya gitu. Berarti sekarang kita bisa fokuskan ke beberapa fitur dalam arti email, karena email kan tidak semua user itu kan diinstal di handphone ataupun diinstal di PC masing-masing, karena itu tidak diperbolehkan kecuali manajemen atau BOD ke atas ya. Jadi dengan menggunakan SCD ini dimungkinkan kita bisa masuk aplikasi email yang kita taruh di server. Jadi mereka akses melalui loginnya, kemudian mereka akses ke email pribadi masing-masing. Itu salah satunya. Ternyata pas di dalamin lagi itu masih kurang. Akhirnya kita coba untuk olah lagi. Tidak hanya untuk email, kita coba buat untuk sistem web aplikasi. Kita coba web aplikasi standar kita yang tidak ada hubungan dengan yang cloud di sana, bisa nggak dikolaborasikan di server SCD. Ternyata berhasil. Yang cukup berhasil juga. Terus kemudian coba digabungkan lagi dengan kolaborasi data. Kolaborasi data dalam arti kita menggunakan cloud Microsoft, digabungkan di server SCD ini juga cukup berhasil. Aplikasi sudah berhasil, itu juga internal sudah berhasil, email juga sudah berhasil. Akhirnya dari user minta gimana caranya supaya kita akses aplikasi dari rumah tapi nge-printnya di kantor. Itu juga berhasil. Ternyata kita juga testing lagi pakai print server dari SCD connect langsung secara virtual private network-nya juga berhasil.
Nah, akhirnya dari kliennya merasa, kalau gitu kenapa harus aplikasi? Kenapa kita tidak RDP gitu? Saya pikir mereka lebih suka kayak buka aplikasi, buka komputer, saya kayak komputer di kantor. Oh ya sudah, kalau gitu kita coba ke RDP, dan akhirnya RDP juga berhasil.